Rin tersedak dan hampir memuntahkan seluruh isi perutnya ketika punggungnya menghantam dinding dengan sangat keras. Rin menutup mata dengan sangat kuat untuk menahan nyeri. Ketika perlahan matanya terbuka, sang ayah tiba-tiba sudah berdiri di depannya dan mencekik lehernya dengan sangat kuat. "Iya, kau pikir aku adalah ayahmu selama ini? Apa kau tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi, Rin?" Kedua mata Rin membuka lebar, dia tak bisa bernafas. Tulang lehernya terasa diremukan dan tulang punggungnya serasa dihantam benda sangat keras. Kaki Rin menggantung di udara, dia mencoba menggapai apa saja menggunakan tangan dan kakinya. Tapi lehernya yang terus dicekik oleh Markus membuat Rin kehilangan akal sehat. "Tuan Markus," ujar Erika dengan putus asa. "Kau ingin berkhianat, Erika. Kau meyakinkan aku akan segera mengembalikan ingatan gadis ini dan juga kekuatannya. Tapi lihat apa yang terjadi di sini," desis Markus. "Aku tahu cara mengembalikan ingatan gadis itu dan membangkitkan kekuatannya," teriak Erika dengan tegas. Seketika tangan Markus yang mencekik leher Rin mulai mengendur. Markus melirik pada Erika dengan seringai tajamnya. "Tapi aku inginkan janjimu lebih dulu," teriak Erika kemudian. "Aku ingin janjimu lebih dulu," Erika mengatakannya dengan tegas sekali lagi. "Lebih dulu? Kau tidak percaya kepadaku, Erika?" Markus tersenyum tanpa humor. "Aku pasti akan melakukan apa yang telah kau minta. Janji adalah janji. Meskipun aku sedikit terkejut saat menerima pesanmu, aku tidak mengira kau keberatan hidup di istana yang semegah ini. Kau tidak pernah suka berada di kesunyian. Kau tidak tahu bagaimana rasanya," ujar Erika berdesis. "Setiap waktu aku merasa ketakutan jika anak itu mati." "Itu benar. Aku tidak tahu." Suara Markus terdengar sedih, seolah-olah dia mengasihani Erika. Tapi ada rasa tidak suka di mata Markus, juga ada celaan di nada suaranya. "Kalau kau belum berhasil membangkitkan penyihir itu, seharusnya kau tidak memanggilku ke sini." Wajah Erika mengerut. Tidak mudah mengembalikan kekuatannya. Orang-orang harus mencari bagaimana caranya, tapi tak ada yang berhasil, termasuk kami. Suara Erika bergetar. "Maksudmu, pangeran yang rapuh itu?" Markus menoleh pada Jess yang terbelit oleh tanaman berduri di satu dinding. Markus berdecak. "Cepat sekali. Anak-anak bertumbuh, bukan? Terakhir kali melihatnya saat dia pertama kali mendapatkan kutukan. Usianya masih sangat muda. Sayang sekali, dia harus menghabiskan masa mudanya di tempat yang kelam seperti ini." "Kau yang telah menyebabkan kutukan itu," Erika mendesis. "Kerajaan yang telah menyebabkan kutukan itu untuk diri mereka sendiri," balas Markus dengan suara menggelegar. "Tapi ini bukan salah anak-anak. Mereka tidak melakukan apa-apa." "Haha, aku baru tahu kalau kau sangat menyayangi anak-anak, Erika," kata Markus seperti senang dengan pikiran itu. "Kenapa?" Suara Erika parau. "Jess, dia..." Markus menggerakkan jari telunjuknya. "Jangan bicara tentang anak itu,"
Untuk pertama kalinya, Markus terdengar menahan kemarahan. Dia menatap sosok Jess sebelum berpaling kepada Rin yang masih terjebak dalam jerat tak kasat mata. "Kau tidak akan melukainya," Erika berbisik. "Kau sudah berjanji tidak akan melukainya." "Aku tidak pernah berjanji," kata Markus. "Ayo, kemarilah." Markus menjauh dari Erika dan mulai mendekati Rin. "Lagi pula, apa yang akan kau lakukan kalau aku memang berencana untuk melukainya? Kau akan melawanku, menjauhkan penyihir itu dariku. Bahkan, kalaupun kau bisa membunuhku, kau tak akan pernah bisa melepaskan kutukan itu dari Jess dan juga istana ini. Kau akan terus bersembunyi di sini sampai kau mati. Seumur hidup, kau takut sekedar meninggalkan anak itu barang sedetik. Apa yang tidak akan kau tukarkan demi bebas dari rasa takut itu? Apa yang tidak akan kau berikan demi bisa keluar dari sini dan pulang lagi?" ujar Markus dengan penuh percaya diri. Ren mengalihkan pandangannya. Dia tidak tahan melihat wajah Erika lagi. Dengan suara mendesis, Erika berbicara, "Katakan kau tidak akan melukainya, maka akan aku berikan penyihir itu padamu." "Tidak," kata Markus dengan lebih pelan lagi. "Kau akan tetap memberikannya padaku." Lalu dia mengulurkan tangan untuk meraih Ren. "Hentikan kalian berdua!" Ren berteriak hingga dadanya naik turun. Dia tak pernah berteriak sekeras itu untuk mengutarakan kekesalan dan emosinya akibat terasa tidak tahu apa-apa. Erika menutup matanya. Sejenak wajah Erika seperti kesakitan dan suram, juga remuk secara bersamaan di bawah beban yang sangat berat. Erika berbisik, menyumpah dengan menyedihkan. Tiba-tiba saja Erika berpindah tempat dan merenggut Rin yang berdiri kebingungan. Erika melepas belenggu tak kasat mata dari Rin dan menyerahkan gadis itu pada Markus. "Terima kasih," ujar Markus. Dia meraih gadis itu lalu memperhatikannya. "Kau sudah lama mencariku, bukan?" tanya Markus pada Rin yang masih kebingungan. "Sekarang, waktunya kau ikut denganku. Kau harus menyerahkan seluruh kekuatanmu untuk menopang kehidupanku." Rin melepaskan diri dari cengkeraman ayahnya dan berjalan mundur. "Hentikan, aku bukan piala yang bisa kalian rebut dan pindah tangankan sesuka hati. Aku memiliki kehidupanku sendiri. Aku yang akan memutuskan aku pergi kemana dan ikut dengan siapa. Dan kau, ayah, jelaskan siapa sebenarnya aku. Kembalikan ingatanku, kau yang telah menyembunyikan dan menyegelnya, kan?" Markus tertawa terbahak-bahak. "Aku menyembunyikan dan menyegel ingatanmu? Dari mana kamu mendapatkan informasi itu?" Ren mundur selangkah lagi dan selangkah lagi. "Kau bukan ayahku." Tiba-tiba Ren melontarkan kata-kata itu dengan sangat yakin. "Kau memang Markus Orwell, tapi kau bukan pria yang aku kenal selama ini. Bisa saja kau adalah iblis yang menyamar menjadi ayahku. Hal yang sama telah dilakukan iblis pengoyak pada Madam Adalin." "Tentu saja, aku ayahmu, Rin. Kau ingin aku mengembalikan ingatanmu, kan? Ikutlah denganku, dan akan aku kembalikan seluruh ingatanmu yang hilang selama ini, juga kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu." "Di mana ayah meletakkan hadiah pertama yang aku berikan ketika kita baru pindah ke kota ini?" tanya Ren tiba-tiba untuk menguji ayahnya. Markus terlihat sedikit bingung dan gelagapan.
Hadiah pertama, tentu saja aku menyimpannya dan selalu membawanya bersamaku. Rin menunjukkan wajah sedatar mungkin. Dia berusaha tak memberikan respon apapun untuk meyakinkan ataupun menyanggah jawaban Markus. Di mana tempatnya? Hadiah itu kini kau simpan. Jika kau memang selalu membawanya bersamaku, tunjukkan padaku hadiah itu, ujar Rin. Tiba-tiba Erika tersentak sadar. Dia meraih Rin ke dalam genggamannya dan melindungi gadis itu di balik punggungnya. Erika mengeluarkan cambuknya. Seperti kata gadis ini, kau bukan Markus Orwell, ujar Erika dengan penuh keyakinan. Wah, sayang sekali. Tipu muslihatku terbongkar juga. Kau memang cerdas penyihir cilik. Tapi sayangnya, kekuatanmu belum kembali. Maka, Erika, kau harus menepati janjimu terlebih dulu sebelum menuntutku untuk melepas kutukan dari pemuda itu. Dengan sangat cepat, Markus merontokkan sulur-sulur tanaman berduri yang membelit tubuh Jess. Lalu Markus meraih Jess dalam gendongan. Semua terjadi dengan begitu cepat sampai Erika kebingungan. Dia pikir Markus akan membawa Rin. Sebaliknya Markus berbalik dan berjalan menuju tirai udara yang berkilauan tempatnya datang tadi. Dia pasti telah membiarkan pintu portal terbuka di belakangnya dan membawa Jess. Tunggu! Teriak Erika terlambat. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kau sudah berjanji akan melepas kutukan itu dari Jess. Itu benar, kata Markus. Dia berhenti lalu menatap Erika dengan keras. Akan aku cabut kutukan ini dari dada Jess selama kau bisa memberikan penyihir itu padaku, beserta dengan kekuatannya yang sudah dibangkitkan. Erika tidak bisa menerima Jess dibawa pergi setelah usahanya yang begitu susah. Erika mencoba menutup portal itu menggunakan kilatan cambuknya. Akan tetapi gerakan Markus lebih cepat. Dia sudah melemparkan belati tulang hitam ke dada Erika begitu saja. Tiba-tiba pria itu menghilang dan membawa Jess bersamanya. Portal menutup dengan sangat cepat dan meninggalkan Erika yang memukul-mukul dinding tempat portal sebelumnya terbuka. Semuanya sia-sia. Rin bangkit dan mendekati Erika. Selap. Satu tamparan keras mendarat di bibir Erika. Kau berhutang banyak penjelasan padaku, Jalang, teriak Rin. Setelah menampar Erika sedemikian rupa dengan sangat berani, Rin berharap bisa mendapatkan sedikit penjelasan tentang keterkaitan ayahnya dengan semua yang telah terjadi. Akan tetapi Erika tetap bungkam seperti batu yang tak tergoyahkan. Pintu menutup di belakang Erika, meninggalkan Rin di dalam keheningan di kamar Jess seorang diri. Hanya ada nafas Rin sendiri yang keras dan suara ujung-ujung jarinya yang mencoba menarik-narik handle pintu dan menggedor-gedor, dan semuanya sia-sia. Sialan! Erika mengurungku di sini. Apa sebenarnya dia inginkan? Dan ayahku, kenapa dia terlibat dengan semua ini? Dia bersikap sangat aneh. Dia bukan seperti ayahku, melainkan orang lain yang benar-benar asing. Setelah berusaha dengan berbagai cara untuk keluar dari kamar Jess dan gagal, akhirnya Rin menabrakkan diri ke pintu lagi dan lagi sampai lelah. Sisi badannya terasa sakit. Rin merosot ke lantai dan mencoba untuk tidak menangis. Di suatu tempat, ayahku sedang membawa Jess pergi entah kemana, dan entah apa yang akan dilakukan pada pemuda itu. Aku sebenarnya lebih mengkhawatirkan ayahku, tapi kini tanpa tahu penyebab dan alasannya, aku malah merasa muak dan marah padanya. Hatiku rasanya lebih condong
ingin menyelamatkan Jess, apapun yang terjadi. Ketika kesedihan dan putus asa menggerogoti jiwa Rin, secara perlahan dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang seolah disiramkan ke dalam pikirannya. Rin duduk, tiba-tiba sebuah memori melintas di dalam kepalanya, seolah-olah dia baru saja disodori sebuah tayangan film yang sangat cepat. Apakah aku bisa melakukan itu? Pikir Rin, aku harus mencobanya. Sebelumnya, aku sudah mencoba hal yang sama di kertas sketsa, dan sekarang aku akan mencobanya di media kayu. Tidak, maksudku di pintu ini. Pikirnya, gadis itu melompat berdiri, jantungnya berdebar-debar. Dia menyentuh pintu kamar Jess yang terkunci rapat dan tersegel dengan rune dari luar. Dia memperkuat diri, lalu mengulurkan jemarinya sampai merasakan udara yang terasa padat dan rata di depan pintu. Sebuah gambar telah membentuk di dalam benak Rin seperti ikan yang naik menembus air berawan. Pola sisiknya semakin jelas saat mendekati permukaan. Awalnya perlahan, lalu dengan lebih percaya diri, Rin menggerakkan jemarinya itu ke pintu dengan cepat. Dia membuat garis-garis tak kasat mata yang melayang di udara di depannya. Rin merasakan saat rune itu selesai, lalu menurunkan tangannya dan bernafas dengan keras. Sejenak semuanya tak bergerak dan diam. Dia melakukan hal yang sama menggunakan pensil di atas kertas sebelumnya. Akan tetapi sekarang dia benar-benar menggunakan jari tanpa bantuan alat tulis apapun untuk menggambar rune di udara kosong di depan pintu. Beberapa detik kemudian, setelah semuanya diam, rune itu tiba-tiba bergantung seperti neon yang menyala dan membakar matanya. Lalu ada suara pecah terkeras dan pernah Rin dengarkan seakan-akan dia sedang berdiri di bawah air terjun batu dan mendengarkan batu-batu itu terhempas ke tanah di sekelilingnya. Pintu kamar Jess yang menutup rapat dan disegel oleh rune dari luar oleh Erika sekarang tiba-tiba berubah menjadi serpian abu berwarna hitam dan rontok ke lantai. Lalu semua itu terhenti dan Rin tahu tanpa ragu bahwa dia sudah bebas. Tidak hanya bebas, dia juga menghancurkan pintu kamar Jess hanya dengan sebuah rune. Di luar senja sudah turun dan hujan disirami sinar ungu kemerahan. Rin berlari menuju ke jembatan penghubung di menara timur yang terbuat dari batu hitam. Di antara jembatan itu ada banyak jendela-jendela yang terbuka. Ketika Rin menyeberangi jembatan penghubung dengan istana utama, dia menangkap sosok Erika yang sedang meninggalkan gerbang istana. Erika baru saja melewati pohon kembar Ralph. Rin berlari keluar meninggalkan menara timur melalui jalan pintas. Dia tidak melintasi jembatan penghubung menuju ke menara utama, melainkan dia menuruni tangga batu spiral yang langsung menghubungkannya ke bagian taman luar. Rin berlari di tangga. Ketika sampai di halaman, dia sudah merasa sakit di bagian samping perutnya. Dia menuruni puluhan anak tangga yang licin dan sempit untuk segera sampai di sana. Keadaan istana selalu sepi, sesepi biasanya. Tak ada pasukan kegelapan yang berjaga di sana, seolah-olah tak pernah terjadi keburukan. Hanya sepasang pohon kembar Love yang menjaga di gerbang. Rin yakin bisa melewati pohon itu tanpa kesulitan. Hutan sudah semakin gelap. Rin keluar sendirian tanpa membawa bekal apapun. Dia seolah mengulangi kebodohan yang sama ketika turun ke hutan pada malam hari dan siap disambut oleh para serigala. Rin mengabaikan semua itu. Dia terus berjalan mengikuti jalan setapak sampai di perempatan di mana dia tadi melihat Erika.
Sejenak Rin mengira telah kehilangan perempuan itu. Dia berlari menembus semak perdu hingga sejumlah burung malam berhamburan ketika dia berlari ke sana. Dengan tubuh berkeringat dan memar, Rin membebaskan diri dari kerumunan tanaman-tanaman perbu tepat waktu. Dia sempat melihat kilasan baju Erika yang menghilang di ujung sudut sebuah jalan setapak lainnya. Meskipun di jalanan kota Westlake mungkin masih senja, tapi di hutan itu sudah gelap seperti awal malam. Kabut abadi segera menyelubungi hutan Darkwood. Tiba-tiba Rin bisa melihat Erika yang sedang berdiri di ujung jauh jalan setapak.